Makna rasa yang adalah nur ma'rifatillah, cahaya makrifat pada Allah yang Allah simpan di dalam qalbunya kekasih-kekasihnya ini. Kalau bukan kekasihnya tidak akan diberikan rasa ini. Hanya orang-orang yang dikasih saja yang akan diberikan rasa, sentuhan rasa di dalam qalbunya. Bukan rasa, yang dengan rasa itu akan merasakan apa-apa yang menjadikan dia itu menjadi celaka. Rasa seperti melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, melakukan suatu kemaksiatan misalnya, akan merasa di dalam hatinya, merasa ya orang enak enggak, bahkan melaksanakan hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah, maka akan terasa bahagia. Jadi kebahagiaan dan kesusahan itu ketika dirinya melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, akan bahagia hatinya, terasa bahagia. Ini tidak akan bisa berhasil, tidak akan bisa dicapai manakala qalbunya tidak ada nur ma'rifatillah. Maka syaratnya adalah agar bisa mendapatkan rasa yang ini, syaratnya yang pertama adalah qalbunya harus ada sentuhan rasa. Rasa apa? Rasa Allah. Rasanya rasa Allah. Bagaimana caranya? Caranya tidak ada lain adalah lewat prosesi talqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya man yaqulu li murihi la istighosati wa la tanabal masyaqi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rabbana syabban mawjudul mustaqim rasul wa ilahu ta'ala min ajisna ajis ya gausi kulli hawalinya khairunya furusan ya Allah berwujudkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamari nabiyyin wa sidratil muntaha al-'arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatan wa a'tini ma'aka abadan. Kehadapan seluruh ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'al suriyah jaskinna rasa PPKN khusus yang mulia syekhina wa syidina wa qurrabi arwahina wa wasilin wa musilin bainana wa bainallah hadratu Syekh Muhammad Abdul Ghaus al-Masrur. Semoga dengan kesempurnaan karamah dan berkah beliau senantiasa tercurah berlimpah ruah kepada kita sekalian, selaku ikhwan dan murid-muridnya dan juga seluruh alam semesta. Dan sama-sama kita hormati wakil kalian para sahabat yang hadir secara zahir, al-mukarram Bapak Haji Munawir Zaid, Bapak Haji Muhammad Sanad Kristiana, senantiasa membersamai kita dalam berkhidmat kepada Syekh Mursyid. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah dalam mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dalam bingkai thariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'ad suryalaya sirna rasa PPKN. Ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa yang sedang menempuh hakikat keikhwanan rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in.
masih bulan Dzulqa'dah. Dalam kitabnya atau risalahnya Pengesabah memaknai setiap huruf dari bulan-bulan Hijriah. Dalam bulan ini, bulan Dzulqa'dah, hurufnya ada 8. Pertama ada huruf dal, maknanya daun atau bahasa nama rasa, ya, rasa. Kemudian wawunya adalah wukuf. Kalau bulan kemarin Syawalnya usul, bulan sekarang adalah wukuf. Kemudian alifnya adalah akhlak, lamnya adalah lahun. Kemudian qafnya adalah qana'ah, ainnya uzlah, dalnya dalil, huruf yang terakhir tanya adalah idrak. Sedikit yang ingin saya sampaikan adalah huruf yang pertama saja, zal, yaitu maknanya daud. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amad dalu fi hadha syahri daud bi fathil dali wa sukunil wawi. Ad-daud huwa quwwatun mumbathatun fil asfil mafrush ala jirmi lisani tudriku bihat tuhum bi mukhalatatir rutubatil li'abiyah fil fami bil matkum wa wusila ilal asfal. Sahabat mengambil definisi daud ini, beliau ambil dari kitab At-Ta'rifat. Yang pertama adalah mengenai daud secara daud rasa-rasa zahir yang semua pasti bisa merasakan. Apa daud itu? Daud itu semuanya adalah zapa yatuku icipi. Jika orang icipi, ya orang icipi. Bahan rasanya ya asin entah beli. Iya, kurang asin, tak kurang pakaian uyah. Daud itu adalah quwwatun mumbasatun fil asaf al mafrus ala dirmisan. Suatu kekuatan atau energi yang membasah, artinya yang keluar, yang muncul dalam saraf-saraf yang tersebar di lisan, di lidah. Di lidah ini mengandung berjuta-juta saraf untuk membedakan antara rasa-rasa tadi. Ya, sehingga pisang rasanya pisang, ya jeruk ya rasanya jeruk. Nah, ini maka dengan saraf tersebut yang ada di lisan Allah ciptakan itu bisa merasakan rasa makanan yang dimakan. Dengan apa? Di situ yang disebut dengan ada rutubatul li'abiyah, enzim, ada enzim ya, dalam kelenjar enzim yang nanti setiap makanan itu akan dirubah. Ada yang disebut adalah enzim itu adalah lemipetialin, amisel, bahasanya bahasa Latin, searching di Google. Bahasa apa dulu bahasa. Iya, enzim ini adalah enzim yang itu akan merubah saripati makanan yang dari sumbernya karbohidrat dirubah menjadi patinya itu jadi glukosa, sehingga nanti akan menjadi energi kekuatan di lisan, diproses sampai ke usus, nanti sampahnya itu sampahnya itu dibuang dalam lewat pembuangan, kemudian itunya glukosanya dialirkan oleh darah sehingga menjadi energi. Ya, itu banyak. Jadi ada energi yang bisa memecah itu, menjadikan, sehingga ketika makanan yang mengandung karbohidrat itu dikunyah, rasanya manis, ya manis. Nasi terus dikunyah,
jangan hanya dilelep berarti kanjilani bakal munya itu minimal 40 kunyahan sehingga terasa tuh manisnya makanan tuh yang mengandung karbohidrat. Kalau yang mengandung lemak, baik lemak hewani atau nabati, nanti akan rasanya gurih. Itu adalah di sini rasakan. Itu makna zauq secara zahir yang dirasakan oleh lisan. Sahabat mengambil dari kitab At-Ta'rifat di sini. Tapi makna zauq yang dikehendaki di sini adalah zauq yang batin. Dan tidak semua orang ini bisa merasakan. Kalau yang lahir pasti semuanya kan bisa merasakan. Kalau tidak sedang sakit pasti lidahnya akan berfungsi dengan baik. Bisa membedakan antara yang manis, oh ini manis, ini pahit, ini dan sebagainya. Tapi kalau sakit karena sedang ada masalah di dalam metabolisme tubuhnya, maka semua makanan menjadi pahit kabeh. Orang bisa membedakan ini mah pahit kabeh, bagian jeruk manis, ini manis ya. Pahit agar baik ya. Itu seperti itu. Begitupun makna rasa yang di dalam batin itu, kalau rasa yang terganggu maka semuanya akan jadi pahit, tidak bisa membedakan. Maka di sini pengusaha juga memaknai zauq secara batin. Ya. Apa itu? Wadauhu huwa nuru ma'rifatillah azza wa jalla yaktibuhu Allah ta'ala bitajallihi fi qulubi awliyaihi apa yafraquna bihi bainal haqq wal batil idza kana al-qalbu hayyan bi nuri tauhid wal ma'rifah alamahu ma yujibu syaqawatu wa afrahahu ma yujibu sa'adatu. Makna rasa yang adalah nur ma'rifatillah, cahaya makrifat pada Allah yang Allah simpan di dalam qalbunya kekasih-kekasihnya ini. Kalau bukan kekasihnya tidak akan diberikan rasa ini. Hanya orang-orang yang dikasih saja yang akan diberikan rasa, sentuhan rasa di dalam qalbunya. Bukan rasa, yang dengan rasa itu akan merasakan apa-apa yang menjadikan dia itu menjadi celaka, rasa seperti melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, melakukan suatu kemaksiatan misalnya, akan terasa di dalam hatinya, merasa ya orang enak enggak, bahkan melaksanakan hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah, maka akan terasa bahagia. Jadi kebahagiaan dan kesusahan itu ketika dirinya melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, akan bahagia hatinya, terasa bahagia. Ini tidak akan bisa berhasil, tidak akan bisa dicapai manakala qalbunya tidak ada nur ma'rifatillah. Maka syaratnya adalah agar bisa mendapatkan rasa yang ini, syaratnya yang pertama adalah qalbunya harus ada sentuhan rasa. Rasa apa? Rasa Allah. Rasanya rasa Allah. Bagaimana caranya? Caranya tidak ada lain adalah lewat prosesi talqin. Talqin dikir ini akan memancarkan, akan menimbulkan rasa yang tadi. Bukan saraf-saraf yang tadi, saraf-saraf otot-otot yang ada di anggota zahir, tapi yang batin, sentuhan talqin zikir yang disentuh oleh Syekh Mursyid, ya, maka ini akan menghantarkan kita punya rasa yang demikian. Maka kita bersyukur, berbahagia, qalbu kita telah diberikan rasa, ya, diberikan rasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat apa? Lewat talqin yang ditalqinkan lewat Syekh Mursyid wakil Allah di muka bumi. Ya. Karena beliau adalah mursyid idhofiyah, mursyid idhofi. Yang hakiki mursyid adalah Allah hakikatnya. Yang memberikan rasa itu Allah. Tapi karena kita masih punya zahir, punya badan, raga,
maka yang menyentuh juga, yang mengajarkan juga harus yang berjasa. Maka tadi pagi saya streaming ya manakib di pusat, pada akhir daripada pengesabah menyampaikan pun sudah ikhwan-ikhwan yang sering sumpah, beliau menyampaikan ataupun menghadirkan dari orang-orang yang masih tidak percaya atas kemursydan para sahabat, orang-orang yang masih mencari bukti otentik tentang kemursydan para sahabat. Ya, orang dari sana ya, masih banyak yang masih menanyakan tentang autentifikasi para sahabat, kemursydan para sahabat, masih tanya. Sekarang sudah dibuka, yang dibuka oleh para sahabat. Di antaranya adalah tongkat komando. Tongkat komando itu adalah salah satu bukti otentik. Padahal bukti otentik itu sudah jauh-jauh hari sudah dibuktikan. Tapi karena mereka itu matanya pakai mata ini, ada dalam hatinya ada satu kebencian, ketidaksukaan, maka apapun kebenaran itu akan tertutup, tidak akan terbuka. Padahal bukti otentik, mau bukti otentik mana lagi yang kau dustakan? Ya, sekarang sudah dibuka, nanti sedikit-sedikit dibuka, akan dibukakan. Kalau masih buta saja berarti mata hatinya buta. Kemarin juga tanggal 11 saya streaming manakib di Suryalaya tanggal 11 itu, ternyata ya begitu. Masih begitu ya. Oh, masih begitu. Maka di Sinarasa para sahabat menyampaikan bukti otentikasi. Otentiknya lah, bukti otentiknya. Sampai beliau menghadirkan saksinya. Ya, saksinya itu dihadirkan di panggung Sinarasa. Maka kalau orang cerdas maka bisa menangkap sinyal-sinyal itu. Inilah masih kurang otentik mana lagi? Ya, bukti otentik mana lagi yang akan masih dicari? Kita di atas putih, nanti sabar. Ada, ya, ada. Jadi kan kalau masih tanya-tanya bukti otentik itu bagaimana ya? Ya kenapa? Bukan masalah beda pendapat sebenarnya. Yang diingatkan adalah masalah beda pendapatan. Kalau mau tahu itu saja. Bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Kalau saya mengaku, wah nanti Suryalaya-nya, padahal nggak begitu, sudah sampai ke level sana. Suryalaya tetap di Suryalaya. Tuh bukti tongkat komando yang di atasnya ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu. Hajar Aswad apa bedanya? Batu hitam. Hajar apa bahasa Arab? Hajar itu batu, aswad itu hitam. Hajar Aswad yang di Mekah di Ka'bah ditemukan di sudut Ka'bah itu juga batu hitam yang dari surga kemudian kependem ketika banjir bandangnya Nabi Nuh alaihissalam. Semuanya itu akhirnya ketika masanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya membangun Ka'bah itu muncul kembali dari bumi. Maka di situ dipasang di sudut Ka'bah. Kalau yang ada di tangan para sahabat, tongkat komando dari Tuan Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin itu adalah Hajar Aswad, batu meteor yang turun dari langit, yang angkut di Jannah di Bangka Belitung di Babel. Tadi itu dijelaskan oleh para sahabat. Sampai para peneliti dari ITB juga kan minta minta tabayun. Kalau tabayun janganlah pakai telepon, datang Sinarasa. Nih dipuji batu apa ini? Ternyata ya itu batu meteorit yang dipasang di tongkat komandonya para sahabat Anom yang diserahkan kepada para sahabat Aus. Jadi itu sebagai bukti otentik bahwa beliau adalah
mursyid pelanjut dari pengusaha Banom. Kalau masih ada yang masih bertanya tentang bukti otentik lagi, ya tunggu saja, tunggu saja tanggal mainnya. Jadi ini semua adalah sudah terbukti autentifikasi dengan berjalannya waktu, dan nanti zaman masa waktu yang akan membuktikan kita sebagai murid pengusaha harus semakin yakin kita bersama dengan para sahabat, ya para sahabat. Maka kemarin saya dari Pak Buya Supuri Suryalaya, mereka masih begitu. Maka mengatakan bahwasanya kalau bapak-bapak hafalkan doa pada zikir ayat surat Al-Fat ayat 10 senantiasa dibaca, itu sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kita telah mendapatkan sertifikasi, kita semua telah mendapatkan ijazah taklim. Innal ladzina yubayyi'una K ini adalah kitab mukhatab. K ini rujuknya kepada kanjeng Nabi. Itu yang berbaiat kepada kanjeng Nabi siapa? Para sahabat. K ini adalah yubayyi'una ala dinanya adalah para sahabat. K-nya adalah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi secara zahir wafat, selesai tugas kenabian dan kerasulannya. Maka Nabi terakhir, Rasul terakhir adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya setelah K ini yang pertama telah wafat, maka dilanjutkan oleh K selanjutnya masa para sahabat. Maka itulah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai pelanjut daripada silsilah. Para sahabat wafat, begitu terus wafat sampai Tuan Syekh Abdul Qadir juga wafat. Orang yang pada masanya Tuan Syekh Abdul Qadir maka berbaiatnya K-nya itu adalah kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Begitu seterusnya sampai pada Tuan Syekh Khatib Sambas Ibn Abdul Qadir. Mati beli, selesai beli tugasnya. Kan selesai. Ketika wafat maka tugas irsadatnya kemursidannya sudah selesai. Selesai sudah K-nya itu maka dilanjutkan oleh selanjutnya apakah yang saya tolak. Kemudian Abdullah Mubarak. Abdullah Mubarak sudah selesai masa tugasnya, ada masanya sampai kepada para sahabat Anom. Nah di sini kalau pasal pada para sahabat K-nya itu mandek, ya buang saja, hapus saja. Ayat 10 surat Al-Fat itu dibuang saja, jangan dibaca, udah dihapus saja. Berani enggak? Mereka yang masih mempertahankan, masih kekeh, tidak ada pelanjut setelah Banom. Sudah buang saja yang itu, ayat 10 tuh. Hapus saja, jangan ada. Berani enggak? K-nya ini kemana? Sementara Al-Quran itu dan azali dan abadi, terus setiap saat sampai hari kiamat. Kalau mati di situ bagaimana? K-nya ini kemana? Oke lah, misalnya tidak suka kepada Abah Aus, coba siapa? Muridnya Abah Anom yang sekarang menjadi K seterusnya. Muridnya Abah Anom, Abah Dede sudah selesai, mandi duluan, sudah selesai. Tadi siapa sekarang? Nunggu siapa lagi? Kalau K ini tidak berlanjut, udah kiamat. Nah kalau berani coba orang-orang ini masih kayak itu, hapus ayat 10 surat Al-Fat. Berani enggak? K ini terus berlanjut. Kalau tidak ada maka kiamat. Siapa yang membimbing orang-orang yang hidupnya setelah zamannya masanya Abah Anom? Seperti kita sekarang ini, siapa yang menjadi pembimbing? Coba, ayo kita diskusi. Ayo kita jadi K-nya ini kemana? Kalau memang oke lah, tidak suka pada Abah Aus misalnya, ada sesuatu hal, cari siapa K selanjutnya setelah Abah Anom ini. Nah, ayo cari siapa? Ya, tidak ada di dunia sekarang, masih menanti, masih nunggu siapa? Dengan posisi. Oh, kalau situ dunia bahas. Ayo,
Iya, kemarin itu dibahas oleh itu siapa yang punya sebelas. Saya selalu mengikuti itu dari dunia lain itu saya ikuti. Oh, gitu ya. Iya. Ini harus kita berbasis dengan ilmu. Maka supaya jangan sampai catat logika, harus belajar ilmu mantik. Ilmu mantik itu digunakan supaya jangan catat logika. Berpikirnya berpikir salah. Jangan bernarasi-narasi yang menggiring opini-opini yang membodohi masyarakat, membodohi umat. Ini pembodohan ini, pelecehan ajaran. Kalau sampai abang tidak ada lanjut. Maka tadi, wis bakut aku sembah sudah kuku, ayat kuku, kaku. Kita lagi bayar nakanya apa sebenarnya? Jadi buat teman-teman nih, wis selesai. Kalau begitu mau wis, kalau beri kanjeng Nabi baik. Orang sana ala silsilah, tidak usah pakai silsilah, langsung beri kanjeng Nabi. Karena semuanya tanya sudah dihapus. Ya, itu. Jadi inilah pengelesaan Abah ya, membuktikan tentang autentifikasinya. Bukti autentik nanti juga akan ini ya, kalau kita bicara pakai tadi raut rasa tadi. Subhanallah. Bukti yang mana lagi yang mereka tadi. Ya. Nah, jadi ini kita harus semakin yakin, semakin dibuka, semakin terang, semakin nyata, semakin nyata. Ya, nyata. Bahwasanya kita semua masuk di dalam orang-orang yang telah mendapatkan ridho Allah. Yang ridho Allah itu qadallana ala katsirimin ibadil. Jadi jangan sampai ragu. Ayo kita bangkitkan orang-orang yang benar-benar rajulun layatri walayatri anahu layatri. Angel bakal semono mah. Wong sing orang ngerti, dheweke orang ngerti ya, dheweke orang ngerti juga ngerti. Iki sing angel sing bisa selametin. Ya. Rajulun layatri walayatri anahu layatri. Wis orang ngerti, orang belum takon, tidak tabayun, tidak hanya sebagai persepsi saja, menjaga ngeyel. Ya, kalau memang iya, jangan mencari pembenaran, carilah kebenaran. Datang ke sekolah minta tabayun. Bagaimana? Sesuaikan bahwasanya di dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, wa minal wajibi 'alal murid idza matta syai'u ayat tarida syai'un akhar. Itulah dengan Al-Qudsiyah. Wajib bagi seorang murid ketika syekhnya wafat untuk mengambil syekh yang lain. Ini wajib bagi seorang murid walaupun dia sudah berstatus sebagai rijal, ya, sebagai rijal. Wakil talqin misalnya lagi mau sama abanom, wajib teruskan. Dipanjangkan mah sinnya itu diperpanjang, surat izin menalkinya diperpanjang. Jangan kuku, saya kan diangkat wakil abang masih hidup ketika dia wakil talqin. Iya, wakil siapa? Bakal sing bertugasnya wis selesai, wakil siapa coba? Iya, Presiden Jokowi ngangkat menteri sebagai pembantu. Ya, Pak Jokowi mari menteri deh. Ya selesai kabinetnya mari ya tuh sing diangkat nang Pak Jokowi kurang. Oh, selesai, sudah tugasnya selesai, mewakili Pak Jokowi selesai lah, ganti Pak Prabowo. Dia menteri-menteri mau dengan Pak Jokowi, dia anak Prabowo, banyak rumah. Oh, dan seperti sekarang ada wakil talqin dulu di masanya pengusaha Ano, itu diangkat lagi oleh pengusaha. Itu mewakili yang masih bertugas, masih aktif. Ya, abang rumah ketika abangnya sudah wafat, masa tugasnya selesai, kemudiannya maka wakil talqin itu semuanya sudah selesai, jangan tutup. Ya, wis berangkat wakil siapa? Iya, wakil siapa coba? Ya jangan kan pakai logika, pakai ilmu mantik supaya jangan sampai cacat logikanya cacat. Ada kuku baik. Ada lagi pembenaran, tapi carilah kebenaran. Basisnya apa? Basisnya adalah dengan ilmu supaya pikirannya objektif, penilaiannya objektif. Kalau pakai
ego, ya, subjektif, maka penilaiannya adalah suka dan tidak suka. Walaupun itu benar, makanya bisa seneng ya wis salah. Iya, salah bae kok. Ya sesat bae kok. Tapi mengkon juga ya kudu ana sing pro kudu ana sing kontra. Ini mah hanya untuk apa meyakinkan saya pribadi. Saya menangkap bahwa semua itu adalah sebagai bukti otentik bahwa disampaikan keotentikan bahwa beliau adalah sebagai pelanjut dan penerus Syekh Mursyid Pengersah Ahmad. Saya sudah sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.